Annyeonghaseyo, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, kondisi badan, ya. Tetap gunakan protokol kesehatan ya. Baik, kita masuk pada minggu 11 ya. Kita akan membahas tentang 한국 생활에 익숙해졌어요. 익숙해졌어요. 한국 생활. 한국 생활 maksudnya kehidupan Korea. 한국 생활에 익숙해졌어요. Jadi saya sudah beradaptasi ya, menjadi beradaptasi dengan kehidupan Korea. Ada 익숙해졌어요, menjadi beradaptasi. Jadi apa kita akan pelajari tata bahasanya adalah ajida atau ojida. Berikutnya ada gedweda, gichone, kemudian nianhue. Nah, ini tidak akan terlalu lama sepertinya ya, karena gichone dan nianhue ini maknanya nanti lebih mudah penjelasannya. Berikutnya ajida dengan gedweda ini maknanya hampir sama, berubah. Perubahannya seperti apa? Kita lihat pada slide pertama. Nomor 1, ajida atau ojida diikuti dengan kata sifat. Ya, kata sifat. Ajida. Ajida ini menunjukkan perubahan sebuah situasi atau kondisi. Nanti kita lihat. Karena A ya, ada A-nya, ada O-nya, maka kata sifat yang berakhiran dengan A atau O, maka ditambahkan ajida. Maka sada menjadi sajida. Contoh O, U, E, I, I-nya tidak masuk, nanti ada I-nya, tambahkan ya, jadi cokta. Maka menjadi ojida, menjadi chogojida. Chogojida. Hada, ya, khusus untuk hada, kekat hada, ini cokta. Kekat hada menjadi kekat hejida. Nah, maksudnya sajida. Kalau harganya murah, ketika menjadi sajida berarti menjadi lebih murah. Misalkan telur minggu lalu adalah 25.000. Hari ini dia jadi 20.000. Berarti kan menjadi lebih murah. Maka itu menjadi sajida. Chogojida. Misalkan beli sesuatu, makanan. Biasanya gede nih. Kok sekarang jadi makin kecil sih? Nah gitu, perubahan sesuatu. Misalkan beli apa yang sering mudah kecil ya? Ya mungkin roti kali ya. Mungkin roti gramnya berkurang, jadi menjadi lebih kecil. Nah yang terakhir keket hejida. Keket hada kan bersih. Ya, kalau kotor berarti kotor, tapi keket hejida menjadi lebih bersih. Ya, keket hejida. Baik, jadi perubahan suatu situasi seperti yang tadi saya maksudkan. Kan kita lihat contoh pertama. 자카르타에 외국 사람이 많아졌어요. Kata dasarnya adalah manta, maka tambahkannya adalah ajida. 자카르타에 외국 사람이 많아졌어요. Jadi di Jakarta, 외국 사람 berarti orang asing, 많아졌어요. Manta artinya banyak. Ketika 많아졌어요 berarti menjadi lebih banyak. Yang tadinya misalkan 10.000 orang menjadi 15.000 orang. Maka 외국 사람이 많아졌어요. Orang asingnya jadi tambah banyak ya. 많아졌어요. Berikutnya. 이번 시험이 지난번 시험보다 더 어려워졌어요. 어렵다. 이번 시험이 지난번 시험보다 더 어려워졌어요. Ujian kali ini ya dibandingkan ujian beberapa waktu lalu menjadi lebih sulit. 어려워졌어요. 어렵다 aja sulit. Ternyata kali ini lebih sulit ya. 어려워졌어요. Maka perubahan situasinya seperti itu. Berikutnya, 오늘 날씨가 어제보다 더 따뜻해졌어요. Saya salah kelebihan ketik. Jadi 오늘 날씨가 어제보다 더 따뜻해졌어요. 따뜻하다 artinya adalah hangat. Berarti 오늘 날씨가 어제보다 더 따뜻해졌어요. Berarti hari ini atau cuaca hari ini itu lebih hangat ya, menjadi lebih hangat daripada kemarin. Misalkan kemarin 15 derajat. Ternyata hari ini jadi naik 21 atau 22 menjadi lebih hangat. 따뜻해졌어요. berikutnya 시티 씨 얼굴이 예뻐졌어요. Dengan kata dasar 예쁘다 menjadi 예뻐졌어요.
Biasa ya. 얼굴이 예뻐졌어요. Berarti wajahnya Siti menjadi lebih cantik. Ya, bisa dibayangkan ya, menjadi lebih cantik. Perubahan situasi. Berikutnya, 한 달 못 만나서 머리가 짧아졌어요. 한 달 못 만나서 1 bulan tidak bertemu, jadinya rambutnya 머리가 짧아졌어요. Menjadi lebih pendek. Ya, kalau tidak bertemu teman selama 1 bulan pasti ada perubahan ya dari fisiknya. Itu menjadi 머리가 짧아졌어요. Baik, berikutnya ada informasi tambahan. Contoh latihan di sini ada. 요즘 날씨가 많이 덥다. Maka menjadi apa? 요즘 날씨가 많이, di sebelah kanannya ada asoy atau soy, jadinya 더워졌어요. Ya. 오늘 날씨가 많이 더워졌어요. jadi seperti jawabannya ya. 더워졌어요. 그 다음에 열심히 공부하면 한국이 실력이, lihat di belakangnya ada real koyeyo, maka menjadi cota jadinya 좋아지다, ya kan? 좋아지다, betul ya? Ada tambahan real koyeyo menjadi 좋아질 koyeyo. Ya, bahkan menunjukkan 열심히 공부하면 ya 한국어 실력이 좋아질 거예요. Ya, kalau kamu belajar rajin, 한국어 실력 itu kemampuan bahasa Koreamu, 좋아질 거예요 akan menjadi lebih baik. 좋아질 거예요. Berikutnya ada real koyeyo lagi ya dalam kurungnya ini. Ya. 요즘은 시간이 많지만 다음 달부터는 새 일을 시작해서 바쁘다. jadinya apa? 바쁘다 menjadi apa? 바빠질 거예요. Gitu ya. Jadi 바빠질 거예요. Jadi 요즘은 시간이 많지만 ya. Akhir-akhir ini saya banyak waktu, tetapi dalam 달부터는 mulai bulan depan 새 일을 시작해서, jadi memulai pekerjaan baru, jadinya 바빠질 거예요 akan menjadi lebih sibuk. 바빠질 거예요. Yang terakhir, 약을 먹었으니까 곧 낫다. Nata jika bertemu dengan ajida maka menjadi apa? Nata menjadi naajida. S-nya kemana? S-nya tereliminasi karena bertemu dengan awalan vokal, maka menjadi naajida. Tapi diikuti dengan real koyeyo, maka naajida menjadi naajil koyeyo. Artinya apa? 약을 먹었으니까 곧 나아질 거예요. Karena saya sudah minum obat, ya jadi akan lebih segera akan cepat pulih. 나아질 거예요. Ya, demikian untuk ajida yang maknanya adalah perubahan situasi, maknanya adalah menjadi, ya, menjadi lebih apa, gitu ya. Kata sifat. Berikutnya adalah gedweda. Kalau gedweda ini apa? Jadi kalau tadi ajida itu kata sifatnya, gedwedanya ini apa? Kita lihat. Kata kerja diikuti dengan gedweda. Gedweda ini menunjukkan perubahan pada situasi. Oh, ternyata perubahan juga pada situasi. Tadi pun sama situasinya. Tapi apa? Tanpa ada hubungannya dengan niat sendiri. Tidak ada hubungannya dengan niat sendiri. Jadi biasanya perubahannya itu berdasarkan dari lingkungan luar. Ya, apa sih? Kita lihat contohnya ya. Dongsa, kata kerja, patsim X gada, contohnya menjadi gagedweda. Gagedweda. Berikutnya ikta, ya, ada patsimnya menjadi ilkedweda. Berarti tidak ada perubahan ya, maka gedweda saja. Jadi ilkedweyo. Dwe oyo atau dweyo seperti ini boleh. Ini pun sama. Dweoyo. Dweyo. Oke. Contohnya di sini apa? 이번 학기에는 장학금을 받다. Ya. 이번 학기에는 장학금을 받다. Semester ini mendapatkan beasiswa. Nah, ketika ada contoh menjadi 이번 학기에는 장학금을 받게 되었어요. Biasanya kan beasiswa itu diberikan oleh pihak lain. Ya, pihak lain menilai kinerja kita sebagai mahasiswa. Menilai. Tanpa sepengetahuan kita,
tiba-tiba siswa A, kamu mendapatkan beasiswa ini karena kamu telah mencapai prestasi yang membanggakan. Nah, maka dalam kondisi demikian, itu tidak ada hubungannya dengan niat diri kita sendiri. Misal kita mau mendaftarkan beasiswa sebanyak-banyak, tidak. Tapi biasanya beasiswanya dapat dengan sendirinya. Maka kalimatnya menjadi 이번 학기에는 장학금을 받게 되었어요. Semester kali ini saya mendapatkan beasiswa. Nah, di dalam 받게 되었어요-nya ini tidak ada niat. Ternyata dia menjadi penerima beasiswa. Masih bingung ya? Kita lihat dulu nomor berikutnya. 한국에 와서 김치를 좋아하게 되었어요. Ya, 한국에 와서, saya datang ke Korea, 김치를 좋아하게 됐어요. Jadi, saya datang ke Korea, kemudian saya menjadi suka kimchi. Kenapa suka kimchi? Tidak ada niat dari diri sendiri, karena memang dihadapkan dengan makanan kimchi. Makan siang kimchi, malamnya kimchi, besok makan di rumah teman kimchi, terus kimchi. Tanpa dia sadari, dia menjadi suka kimchi. Ya. Saya datang ke Korea, lalu saya suka kimchi. Saya menjadi suka kimchi. Berikutnya, 한국 친구를 사귀고 나서 한국말을 잘하다 menjadi 잘하게 되었어요. 한국 친구를 사귀고 나서 sesudah saya ya. 고나서 artinya adalah sesudah 사귀다 berteman dengan teman Korea, 한국말을 잘하게 되었어요. Saya menjadi lebih pintar bahasa Koreanya. 잘하게 되었어요. Apakah dia ada niat untuk bisa jadi pintar? Tidak. Jadi dengan bantuan temannya yaitu orang Korea. Jadi setiap hari bertemu, kemudian bicara dengan bahasa Korea. Sehingga 잘하게 됐어요. Jadi lebih pintar bahasa Koreanya. Berikutnya, 건강이 나빠져서 운동을 하다. Nah, 건강이 나빠져서 kesehatannya ini memburuk. 나빠지다. Kesehatan menjadi lebih buruk. Jadinya 운동을 하다. Tadinya kalau tidak ada kalau kesehatannya tidak memburuk, mungkin dia tidak akan berolahraga. Namun, 건강이 나빠져서 운동을 하게 됐습니다. Ya, jadi saya jadinya berolahraga karena kesehatan saya memburuk. Ya, 운동을 하게 됐습니다. Yang tadinya tidak berolahraga menjadi berolahraga. Karena faktor luar itu apa? Kesehatannya memburuk. Berikutnya, 한국에 와서 외국 친구들을 사귀게 됐어요. 한국에 와서 외국 친구들을 사귀게 됐어요. Jadi saya datang ke Korea, kemudian saya berteman dengan orang-orang asing. 사귀게 됐어요. Yang tadinya tidak, tapi menjadi berteman dengan orang-orang asing. Teman dengan teman asing gitu ya. Tanpa dia sadari. Karena kan dia datang ke sekolah, kemudian kenalan, jadi 사귀게 됐어요. Berikutnya, 병원에 오기 싫었는데, saya malas ya. Saya malas atau saya tidak suka datang ke rumah sakit. 두통이 너무 심해서 이렇게 결국 병원에 오게 됐어요. 두통이 너무 심해서 ya, sakit kepalanya itu sangat parah. 심해서 parah. 이렇게 ya, 결국 akhirnya 병원에 오게 되었어요. Yang tadinya dia tidak mau datang, tapi akhirnya 오게 되었어요. Akhirnya saya jadi datang ke rumah sakit karena kepala saya sakit gitu ya. Padahal saya malas datang ke rumah sakit. Bisa dibayangkan ya? Aduh, malas nih ke dokter gigi gitu kan? Takut gitu. Tapi karena sudah parah, akhirnya 가게 되었어요. Akhirnya dia jadi pergi. Maka gitu ya, kondisinya seperti itu. Berikut yang terakhir, 내년에 남편 직장 때문에 외국에 가게 되었어요. 내년 berarti tahun depan, 남편 직장 때문에 ya karena tempat pekerjaan suami, 남편 직장 때문에 외국에 가게 되었어요. Jadi saya menjadi pergi ke luar negeri karena pekerjaan suami saya tahun depan. Itu ya. Nah, ketika 외국에 가게 되었어요, maka G2-nya ini menjadi karena apa? Karena ada faktor luar yaitu suaminya pergi
atau pekerjaan suaminya mengharuskan dia pergi, sehingga dia mau tidak mau harus mengikuti, ya. Nah, jadi getueda artinya jadi. Kamu jadi pergi ke Bali? Bali gaget yosoyo, misalkan. Iya, saya jadi pergi ke Bali. Tadinya tidak ada rencana, tiba-tiba gaget yosoyo. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada 2 tata bahasa lagi, ya. Nah, ini bahasa Indonesianya mudah. Baik, ada maknanya gichone, kata kerja gichone. Apa itu gichone? Menunjukkan peristiwa atau tindakan yang sudah terjadi sebelumnya. Maknanya adalah sebelum. Gichone artinya sebelum. Pacim X manada menjadi mana gichone sebelum bertemu. Ilhada ilhagi chone sebelum bekerja. Mokta berarti mokichone sebelum makan. Deta berarti detkichone sebelum mendengar. Contohnya, 고향에 가기 전에 선물을 살 거예요. Saya akan membeli hadiah sebelum pergi ke kampung halaman. Ya, jadi saya akan membeli hadiah sebelum pergi ke kampung halaman. Sebelum pergi ke kampung halaman. 고향에 가기 전에. Berikutnya, 식사하기 전에 손을 씻으세요. Sebelum makan, ya, 손을 씻으세요. Cucilah tanganmu. 출발하기 전에 전화 주세요. 출발하기 전에 전화 주세요. Sebelum kamu berangkat, ya, 전화 주세요. Tolong telepon saya. Sebelum berangkat, ya. berikutnya 영화를 보기 전에 팝콘을 살 거예요. 영화를 보기 전에 sebelum menonton film, saya akan membeli popcorn. berikutnya 한국에 오기 전에 한국어를 배웠어요. Jadi sebelum saya datang ke Korea, ya, saya sudah belajar bahasa Korea. Jadi sebelum saya datang ke Korea, jadi saya sudah belajar bahasa Korea. 인도네시아에 가기 전에 sebelum saya pergi ke Korea, 한국 여행을 할 거예요. Ya, 인도네시아에 가기 전에 한국 여행을 갈 거예요. Jadi misalkan dia sedang belajar. Jadi, ya, sebelum saya pergi ke Indonesia, saya akan berlibur Korea terlebih dahulu, berkeliling di Korea terlebih dahulu. Baik, demikian maknanya adalah gichone, artinya adalah sebelum. Yang terakhir adalah lawan kata dari sebelum, yaitu setelah, yaitu nianhue. Apa itu nianhue? Jadi menunjukkan peristiwa atau tindakan yang akan terjadi setelahnya. Artinya sesudah. Di sini kata kerja ada kata nianhue, berarti dibedakan dengan pacimnya. Contohnya pacim X masida menjadi masinhue, ya, tambahnya nhue jadi masinhue, undong hada menjadi undong hanhue. Masinhue berarti setelah minum, undong hanhue berarti setelah berolahraga. Mokta berarti mogenhue setelah makan. Ikta berarti ilgenhue berarti setelah membaca. Contohnya, 학교를 졸업한 후에 뭐 할 거예요? 학교를 졸업하다. 학교를 졸업한 후에. Setelah lulus sekolah, 뭐 할 거예요? Kamu akan melakukan apa? Kamu akan ngapain? Kamu mau ngapain gitu ya setelah lulus sekolah. Berikutnya, 밥을 먹은 후에 커피나 차를 마셔요. 밥을 먹은 후에 커피나 차를 마셔요. Jadi setelah makan, minum kopi atau teh. berikutnya, 수영한 후에 라면을 먹을 거예요. 수영한 후에, setelah berenang, saya mau makan mie, 라면을 먹을 거예요. berikutnya, 결혼한 후에 bandung에서 살 거예요. 결혼한 후에 bandung에서 살 거예요. Jadi saya akan menikah, 결혼한 후에 setelah menikah, saya akan tinggal di Bandung. Ya, setelah menikah ya, biar tinggal di Bandung. berikutnya, 온라인 게임을 한 후에 숙제를 할 거예요. 온라인 게임을 한 후에, setelah saya bermain game online, 숙제를 할 거예요, akan mengerjakan tugas atau PR. 숙제를 할 거예요.
Yang terakhir, 쇼핑을 한 후에 미용실에 갈 거예요. 쇼핑을 한 후에 미용실에 갈 거예요. Jadi setelah berbelanja, 미용실에 갈 거예요. Saya akan pergi ke salon. 미용실 artinya adalah salon. Ya, baik demikian untuk Nien Hue. Sudah selesai materi kita pada kali ini. Silakan kerjakan buku latihannya ya. Jangan lupa kerjakan buku latihannya. Ya, meskipun kondisinya masih seperti sekarang, tidak bisa maksimal bertemu tatap muka ataupun yang lain, silakan kerjakan terus ya. Karena waktu terus berjalan ya. Terus berjalan, kalian juga tidak mungkin semester sekarang sama saja. Pasti akan naik ke semester berikutnya. Ya, terus berlatih ya, dan usahakan terus. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Saya mengingatkan jaga kesehatan, jangan memporsir apa yang harus dilakukan ya, karena sehat itu mahal. Ya. Demikian, sampai jumpa di minggu berikutnya. Kamsahamnida.